Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kelas 4 semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Maya pada pelajaran IPS ya. Kali ini di tema 4 kita akan belajar lanjutan yang kemarin. Nah, sebelum lanjut yuk kita berdoa dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Satu lagi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, apa kabar anak-anak soleh-solehnya Miss Maya? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sekarang jawab ya dengan lantang. Kalau memang benar jawabannya saya, kalau belum insya Allah Miss gitu ya. Siapa yang selalu sholat 5 waktu? Enggak ada yang tinggal. Keren. Siapa yang rutin duha setiap hari walaupun hari Sabtu dan Ahad? Aduh, kenapa yang belum? Lupa ya, yang udah keren. Yang ketiga, siapa yang rajin membantu orang tua? Iya, bagus ya, bantu orang tua, bantu kakak juga boleh. Oke, good job. Nah, Miss Maya mau pekan depan teman-teman bisa menjawab ketiganya dengan lantang ya. Nah, sekarang kita lihat yuk sebentar video yang insya Allah menambah rasa bersyukur kita. Silakan nikmati.
Nah, oke, kita kirim ya. Nah, di sini Miss Maya ingin teman-teman tuh kalau ketika menuliskan nama, misalnya namanya Muhammad Aji, jangan M Aji. Kalau namanya Muhammad Aji, tulis Muhammad Aji, gitu ya. Pastri Mayanti, oke, kelasnya misalnya 4 Salman. Next kita lihat. Ya Allah, kamu mengerjakan dengan jujur, insya Allah dong. Kemudian daerah yang dikenal dengan sebutan lumbung padi Indonesia adalah, kemarin saya sudah bilang, daerah Kerawang ya, atau Karawang itu di Jawa Barat. Katakan lumbung padi, berarti artinya lumbung adalah tempat penyimpanan padi terbesar di Indonesia adalah Karawang, karena Karawang menghasilkan banyak padi. Nah, jenis pekerjaan dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nggak ada lain jawabannya, itu saja. Oke, yang benar alhamdulillah, saya alhamdulillah, yang belum tepat nggak apa-apa. Terus kemudian pekerjaan yang cocok dataran tinggi adalah, jangan udah petani teh, petani lagi, petani kopi, atau petani doang. Jelaskan petani apa, petani teh, dan misalnya usaha villa atau karyawan villa atau karyawan hotel, boleh juga ya, karyawan hotel atau penjual bandrek, boleh, penjual stroberi dan lain-lain, penjual oleh-oleh, banyak ya teman-teman, ada yang jual gemblong, penjual keripik dan lain-lain. Daerah dataran rendah bisa dimanfaatkan sebagai, kemarin sudah kita bahas, perumahan atau pusat pemerintahan. Apalagi? Pasar atau mall dan lain-lain ya. Pertanian juga bisa, pertanian padi gitu ya. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai apa? Objek wisata air. Boleh ya? Boleh. Apalagi ya? Mencari ikan. Boleh. Lagi? Ya, bisa juga untuk menanam bakau dan juga kelapa. Kemudian juga bisa menjadi tempat produksi garam. Produksi garam. Oke, dikirim. Klik. Bisa buat perumahan ya. Nah, sekarang mengapa sih seseorang bekerja? Ayah bunda kita kenapa bekerja? Tadi agar kita bisa membeli sepatu, beli makanan, bayar sekolah, mempunyai rumah yang layak, kendaraan yang layak, orang bekerja. Jadi alasannya adalah, atau tujuan yang paling mendasar adalah untuk mencari nafkah, uang, yaitu mendapatkan hal-hal mendasar yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mendapatkan semua itu dibutuhkan biaya, dan orang perlu bekerja untuk dapat membayar biaya tersebut. Paham ya? Nah, di Al-Quran juga disebutkan di surat An-Naba ayat 11 bahwa seorang muslim itu harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi daripada kita misalnya meminta-minta, mengemis, itu nggak suka Allah. Allah lebih suka kita bekerja, berusaha sebagai apapun. Makanya untuk mendapatkan itu, teman-teman harus belajar dengan giat agar teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang baik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, dapat uang ya, penghasilan itu. Menurut hasilnya, pekerjaan ada 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Perhatikan foto-foto di bawah ini, tuliskan nama pekerjaan dan hasil kerjanya. Jadi gini loh teman-teman, pekerjaan itu ada 2, yaitu ketika kita bekerja ada hasilnya, kelihatan bentuknya, kita bisa merasakannya. Misalnya apa? Yaitu
penjual baju, kita pas bekerja itu ada barang-barangnya kelihatan. Nah, sedangkan kalau seperti pilot, dia hanya pakai tenaga dia, kemampuan dia. Dokter juga seperti itu. Ya, sekarang kita lihat dulu gambar yang pertama, tukang cukur. Tukang cukur alatnya cuma cukuran sama rambut orang itu ya. Nah, ketika habis dicukur, selesai, udah ganteng, udah cantik orangnya, terus keluar dibayar. Yang dibayar apanya? Apa pisaunya, pisau cukurnya, atau guntingnya? Apa yang dibayar? Yang dibayar adalah jasa. Jasa itu adalah tenaganya, tenaga atau keahlian si tukang cukurnya. Apa kita bayar cukur rambut nih, kita bayar. Apa kita bayar bangku kita duduk itu, atau kita bayar apanya? Yang kita bayar adalah jasanya, ya. Tenaga dia memotong rambut kita. Sekarang yang kedua, lihat, nah ini pekerjaan sebagai tukang sayur. Ketika kita kasih uang ke dia, ke ibu itu, nah kita kasih apa? Jasa dia menjual sayur atau barang-barang yang kita beli? Barang-barang yang kita beli. Makanya kalau pedagang, hasil pekerjaannya disebut pekerjaan menghasilkan barang. Beda ya sama tukang cukur tadi, menghasilkan jasa. Nah, sekarang yang ketiga, dokter. Nah, dokter ini hampir mirip sama tukang cukur. Karena dia punya kemampuan untuk menganalisa sakit kita apa, punya kemampuan untuk memberikan kita obat. Nah, makanya ketika kita datang ke situ, kita bayar jasanya, jasa dokternya. Obat dan lagi, pas kita beli obat baru bayar obat. Kita datang konsultasi, saya sakit ini dok. Nah, saat itulah sorry ya, ada alarm. Nah, saat itulah kita saat itulah kita membayar tenaga dokternya, tenaga dia memeriksa kita ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sopir. Ketika kita naik angkot atau naik bis, naik pesawat, yang kita bayar itu adalah jasanya, jasa kita menggunakan mobil tersebut, menggunakan kendaraan tersebut. Ya, jadi ketika kita naik itu sopir angkot, yang kita bayar adalah jasanya dia. Karena apa kita harus bayar? Kita turun, udah, kita cuma duduk di situ menggunakan jasanya. Jasa itu adalah fasilitas yang diberikan kepada kita. Kita nggak bisa ambil tuh mobilnya, yang kita bayar cuman fasilitas dia membawa kita dari Lubang Buaya ke Pondok Gede, seperti itu. Sekarang guru, ketika guru mengajar, apakah ada barangnya? Ini kolek yang satu dapat, bisa kita setiap hari ke sekolah, kita mendapatkan barang apa dari bu guru? Buku kita beli sendiri. Ketika kita dapat ilmu itu udah kelihatan nggak bentuknya? Nggak kelihatan kan? Ilmu itu dalam otak kita. Nah, namanya itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, bukan barang. Guru nggak pernah menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Orang-orang yang cerdas seperti teman-teman itu adalah jasanya ya. Jasa ilmu, yang diajarkan ilmu tuh nggak ada bentuknya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bakso, pedagang bakso. Pedagang bakso itu ketika kita makan bakso, ada yang dimakan, kita bayar 10.000, yang kita bayar apa? Tenaga dia bikin bakso atau bakso yang kita makan itu. Nah, bakso itu namanya barang. Jadi ketika kita membayar itu, ketika dia menerima uang, menerima upah, dia mengeluarkan barang, namanya pekerjaan yang menghasilkan barang. Tapi ketika dia menggunakan tenaga dia, pemikiran dia kayak guru, ilmunya yang dipakai, pilot yang dipakai itu adalah keahliannya dalam menerbang ke pesawat, itu namanya adalah menghasilkan jasa. Keahlian dia, ketika seseorang dibayar karena keahliannya, kebisaannya, nah namanya itu jasa. Sedangkan ketika seseorang dibayar karena dia bisa menghasilkan produk nasi padang, bisa menghasilkan bakso, baju, nah itu kita sebut adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke ya, paham ya? Teman-teman bisa lihat di bukunya di Pesona Edu halaman 55. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Apa itu? Kemarin kita sudah bahas sedikit. Nah, kegiatan ekonomi adalah, singkatnya adalah ketika seseorang melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika dia bekerja, dia berjualan, dia membeli makan, kayak teman-teman beli baju, itu teman-teman telah melaksanakan kegiatan ekonomi. Jadi apa kegiatan ekonomi? Yuk baca bareng-bareng. Kegiatan ekonomi, apa itu?
Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan, kegiatan tersebut antara lain dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Ya, jadi ada kata-kata produksi, distribusi, dan konsumsi di sini ya. Jadi ketika yang paling penting adalah ketika kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita melakukan kegiatan ekonomi. Tapi kegiatan ekonomi tersebut dibagi 3. Ada produksi, distribusi, dan ekonomi. Kalau tanya apa kegiatan ekonomi adalah ketika seseorang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lewat 3 cara: produksi, distribusi, dan konsumsi. Lihat ya. Apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Ingat ya. Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Misalnya produsen handphone, Samsung. Nah, Samsung itu adalah produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksinya. Kegiatannya adalah produksinya adalah menghasilkan handphone. Jadi produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa. Produksi sebuah perusahaan memproduksi mobil Lamborghini. Nah, itu adalah bentuk dari produksi. Ketika dia mengeluarkan produk, ketika dia mengeluarkan barang, namanya kegiatan produksi. Bisa nggak orang biasa berproduksi? Bisa. Misalnya ketika kita jualan bakwan, teman-teman waktu market day, teman-teman memproduksi apa? Jus mangga. Itu teman-teman buat sendiri. Ketika teman-teman menghasilkan barang sendiri, namanya adalah kegiatan produksi. Ya. Ingat, ketika kita menghasilkan barang atau jasa, namanya produksi. Orangnya disebut produsen. Ketika teman-teman bikin makanan, bikin bakso, mau jualan nih, nah namanya kegiatannya produksi, orangnya produsen. Sekarang distribusi. Distribusi itu mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Dari rumah produksi, dari pabrik ke tangan-tangan kita. Biasanya distribusi ini adalah sopir. Misalnya mengantarkan 1000 kotak teh botol dari kebun teh ke toko-toko. Nah, itu namanya, atau ke agen-agen. Itu namanya dia melakukan kegiatan distribusi, mengantarkan, menyalurkan. Paham ya? Ketika sopir-sopir itu mengantarkan, misalnya Miss Maya punya kebun mangga banyak banget. Pas Miss Maya panen, misalnya mau jual nih ke daerah Bogor. Nah, orang yang membawa mangga Miss Maya dari rumah Miss Maya ke Bogor, namanya dia distribusi. Dia mengantarkan barang Miss Maya menuju ke pembeli Miss Maya di Bogor. Paham ya? Dan warung-warung itu juga termasuk distribusi. Karena apa? Dia menerima barang-barang dari toko-toko kayak Indomaret kan. Indomaret tuh menerima barang-barang dari pabrik-pabrik. Menerima dari pabrik gula, pabrik es krim, pabrik makanan, sampo gitu segala macam, ditaruh di Indomaret, minimarket, swalayan. Terus teman-teman beli. Nah, namanya dia distribusi. Dia mengantarkan, menyalurkan barang dari pabrik ke tangan kita. Kita nggak mungkin pengen beli HP Samsung kita ke pabrik Samsung. Kita pengen mau beli iPhone, kita ke pabrik iPhone. Kita mau beli sampo, kita ke pabrik sampo. Aduh, ribet banget. Makanya ada toko-toko. Nah, toko-toko itu menyalurkan dari pabrik ke kita. Makanya disebut dia distribusi. Paham ya? Nah, konsumsi adalah kita, orang yang membeli. Ketika teman-teman lapar siang-siang, teman-teman nah, sekarang kalau contoh gampangnya GoFood. Teman-teman makan tuh lapar, pesan GoFood order. Berarti teman-teman konsumsi ya, karena menggunakan atau membeli barang teman-teman GoFood. Terus tiba-tiba abang GoFoodnya sebagai distribusi, mengantarkan. Dia beli itu pesanannya. Teman-teman order nih bakso jeletot, dia beli di tukang bakso. Tukang bakso itu menghasilkan bakso, namanya produksi, produsennya. Nah, tukang bakso tadi, tukang gojek tadi beli
ketika dia beli diantar ke kita, namanya distribusi. Tukang bakso distribusi, teman-teman yang beli konsumsi. Pemilik Pak Ahmad yang mempunyai tahu bakso jeletot itu adalah produksinya. Paham ya? Konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi, di mana dimaksud dengan dapat berupa pakaian, makanan, dan lain. Jadi ketika teman-teman memakai atau menggunakan, maka teman-teman sudah melakukan konsumsi. Dan orangnya disebut konsumen. Ingat ya, produksi menghasilkan barang, distribusi mengantarkan, dan konsumsi menggunakan. Itu aja. Produksi menghasilkan barang, distribusi mengantarkan barang dari produsen ke konsumen, ya. Sedangkan konsumsi membeli atau menggunakan makanan tersebut. Sekarang kita lihat kegiatan ekonominya. Ini ada contohnya nelayan. Nelayan ini adalah produksi. Miss Maya ngaco. Sejak kapan nelayan menghasilkan ikan? Kan ikan yang menghasilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, memang ikan Allah yang menghasilkan, Allah yang memberikan di laut. Namun kita nggak mungkin kan mau makan ikan harus kita yang mancing sendiri. Nah, nelayan itu mengambil ikan yang banyak. Makanya ketika dia sampai ke pantai, dia memproduksi banyak ikan. Dia bawa ikan. Nah, karena udah capek, dia nggak sanggup jual lagi. Nah, si nelayan itu mengantarkan ikannya ke TPI. Apa TPI itu? Tempat penampungan ikan. Ya, kemudian tempat penampungan itu membelinya. Nah, lihat nih di gambar kedua. Pertama nelayan. Ya, di sini nelayan. Kemudian yang kedua dibeli sama si bapak itu, Pak Budi ya. Kemudian di sini Pak Budi sebagai distribusi. Kemudian Pak Budi mengantarkan ikan-ikan yang dia beli nelayan ke pasar-pasar. Nah, pasar-pasar. Nah, dia mengantarkan tuh ke pasar-pasar. Nah, Ibu Siti membeli ikan tersebut di pasar Kramat Jati. Nah, terus dia jual lagi deh. Nah, dibelilah sama Ibu Aminah yang baju ungu. Nah, Ibu Aminah namanya konsumsi. Tapi nggak mungkin kan Ibu Aminah mau ngasih makan ke anaknya nggak dimasak dulu. Nah, Ibu Aminah memasaknya dan kemudian memberikan makannya kepada kita semua ya, kepada anak-anaknya. Jadi di sini produksinya adalah si nelayan, distribusinya adalah si pembeli ikan dari nelayan yang mengantarkan ke pasar. Sopir-sopir yang mengantarkan ikan dari tempat penampungan ikan ke nelayan. Kemudian ke nelayan ke warung-warung atau ke pasar-pasar ikan. Kemudian dibeli deh. Nah, yang beli itu namanya adalah konsumsi. Paham ya? Nah, sekarang kita lewat dulu ya. Sekarang kita review lagi ya proses produksi ikan. 1. Jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonominya pada gambar di atas adalah perdagangan. Jelas ya, perdagangan jenisnya. Jenisnya adalah barang yang diperdagangkan, yaitu jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Ikan termasuk barang, ada wujudnya. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan. Nah, ada pekerjaan apa aja yang terlibat di sana? Ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Nelayan sebagai produksi, pedagang ikan sebagai distribusi bisa, pengangkut barang juga distribusi ya. Kenapa? Karena pedagang ikan mengantarkan ikan dari nelayan ke kita, si pembeli. Nah, ibu kita namanya konsumsi. Hasil dari pekerjaan nelayan adalah nelayan menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari menjual ikan. Ya, jasanya juga. Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan dari jasanya juga, dan penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya ya. Paham ya teman-teman? Pedagang ikan 2 yang dia lakukan tuh. Dia jual ikan dan juga jasanya menangkap ikan, ya kan? Oke, sekarang kita lanjutkan.
Nah, sekarang teman-teman agar lebih paham nanti dikerjakan tugasnya yang ada di buku Pesona Edu halaman 52 nomor 6 saja, halaman 60 nomor 2 saja, dan halaman 71 nomor 1 dan 3 dikerjakan di buku tulis dan difotokan ke Miss Maya. Waktunya kapan? Paling telat sampai hari Ahad ini. Oke teman-teman, semangat terus belajarnya. Kita sudah di akhir pembelajaran. Sekian, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar dan jangan lupa kumpulkan tugas ya teman-teman. Oke. Bye.